Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ramadhani Nur Fatihah dengan NIM akhir 234 dari kelas G. Pada hari ini, saya akan memaparkan rancangan analisis kualitatif untuk senyawa kalsium karbonat atau yang sering kita sebut dengan CaCO3, serta prosedur identifikasi cemaran tembaga pada Simplicia kunyit. Prosedur ini mengacu pada kitab Vogel, Textbook of Macro and Semicro Qualitative Inorganic Analysis dengan menerapkan prinsip Good Analytical Chemistry. Prinsip GAC ini menuntut keamanan metode kerja dan validitas hasil agar data yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Di sini saya akan membahas mengenai pemeriksaan organoleptik untuk senyawa kalsium karbonat atau CaCO3 yang mengacu pada standar farmakope atau literatur farmasi kimia. Berdasarkan parameter standar, pengujian organoleptik ini mencakup 4 hal utama. Yang pertama, dari segi bentuk atau konsistensinya, CaCO3 berwujud serbuk halus, ringan, atau berupa hablur atau kristal mikrokrom. Dari segi warna, zat ini berwarna putih bersih. Dari segi bau, CaCO3 dipastikan tidak berbau atau odorless, dan dari segi rasa, zat ini tidak berasa atau tasteless. Pengujian awal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan karakteristik fisik dasar dari CaCO3 yang sudah sesuai dengan spesifikasi baku sebelum masuk ke tahap analisis lanjutan. Lalu, bagaimana dengan sifat kelarutannya? Kalsium karbonat ini praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 95%. Namun, senyawa ini menjadi sedikit lebih mudah larut di dalam air yang mengandung karbon dioksida. Salah satu ciri khas yang paling mencolok saat kita mengujinya di laboratorium, yaitu jika kalsium karbonat direaksikan dengan asam encer, ia akan larut dengan menimbulkan buih, yang disertai dengan pelepasan gas karbon dioksida atau CO2. Uji identifikasi kalsium. Yang pertama, reaksi dengan amonium oksalat. Pertama-tama, kita ambil larutan sampel kalsium karbonat yang sudah dilarutkan dan diasamkan terlebih dahulu menggunakan asam asetat. Setelah itu, kita teteskan larutan pereaksi amonium oksalat TS ke dalam larutan sampel tersebut. Lalu, kita amati perubahan yang terjadi. Hasilnya akan langsung terbentuk endapan putih. Sifat khas dari endapan ini adalah praktis tidak larut saat ditambahkan asam asetat encer, tetapi langsung larut sempurna ketika kita tambahkan asam klorida. Pengujian kalsium yang kedua adalah uji nyala. Caranya, ambil sedikit sampel garam kalsium, lalu basahi menggunakan asam klorida atau HCl. Setelah itu, ambil sampel dengan kawat nikrom atau OC dan bakarlah pada bagian nyala api atau nyala pembakar bunsen yang bersih. Hasil pengamatan, saat dibakar, kita akan melihat kilatan warna nyala merah kekuningan atau warna merah bata yang muncul secara sesaat. Uji identifikasi karbonat atau gas CO2. Yang pertama direaksikan dengan asam dan barium hidroksida. Untuk mengidentifikasi gugus karbonatnya, kita masukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Lalu teteskan larutan asam encer. Bisa menggunakan asam asetat atau asam klorida encer. Gas yang terbentuk dari reaksi ini kita alirkan atau teruskan ke dalam tabung reaksi terpisah yang berisi larutan barium hidroksida atau BaOH2. Dari pengujian ini, ada hasil penting yang kita dapatkan. Saat sampel ditetesi asam encer, seketika timbul buih yang menandakan adanya pelepasan gas CO2. Yang kedua, ketika gas tersebut dialirkan ke dalam larutan barium hidroksida,
terbentuk endapan putih, yaitu barium karbonat. Hebatnya lagi, endapan putih ini bisa larut kembali jika kita menambahkan kelebihan asam klorida encer ke dalam tabung tersebut. Kedua, analisis cemaran tembaga dalam simplisia kunyit. Dalam GAC, analisis cemaran logam berat pada bahan alam memerlukan tahap destruksi untuk menghilangkan matriks organik. Di sini, saya akan menjelaskan prosedur tahap preparasi atau destruksi basah. Terdapat 4 step. Yang pertama, penimbangan. Timbang dengan teliti kurang lebih 2-5 gram serbuk simplisia kunyit. Yang kedua, destruksi. Masukkan ke dalam labu jedal dan tambahkan campuran asam pengoksidasi yaitu HNO3 pekat dan H2SO4 pekat. Yang ketiga, pemanasan. Panaskan di atas hot plate di dalam lemari asam hingga larutan menjadi jernih atau menandakan senyawa organik telah teroksidasi sempurna. Yang terakhir, pengenceran. Dinginkan, lalu encerkan dengan Aquades hingga volume tertentu dalam labu takar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang blank identification atau uji blanko. Uji blanko adalah sebuah prosedur kontrol di mana penguji melakukan seluruh tahapan analisis dari awal hingga akhir, namun tanpa memasukkan sampel yang akan diuji. Dalam kasus ini, sampel kunyit ditiadakan. Proses ini hanya mereaksikan bahan-bahan kimia atau reagen pelarutnya saja, yaitu HNO3, HCl, H2S, NH4OH, dan Aquades. Tujuan utama dari uji blanko ini adalah yang pertama, untuk memastikan kemurnian reagen, untuk membuktikan bahwa bahan kimia pereaksi yang digunakan di laboratorium benar-benar bersih dan tidak mengandung cemaran logam tembaga atau Cu2+ sejak awal. Yang kedua, menghindari hasil positif palsu. Untuk memastikan bahwa jika pengujian pada sampel kunyit nantinya menghasilkan deteksi positif tembaga, hal tersebut murni berasal dari kunyit itu sendiri, bukan karena alat atau reagennya yang sudah tercemar sebelum pengujian dimulai. Yang kedua, identification atau identifikasi CO2+. Tahap ini merupakan metode analisis kualitatif konfirmatif berdasarkan skema GAC dari Vogel untuk membuktikan keberadaan ion tembaga di dalam sampel. Tahapan identifikasi yang dilakukan adalah yang pertama, uji golongan 2. Sampel direaksikan menggunakan H2S dalam suasana asam. Jika sampel positif mengandung tembaga, reaksi tersebut akan menghasilkan endapan hitam CuS. Untuk mengonfirmasi lebih lanjut, endapan tersebut diproses kembali atau ditambahkan dengan reagen seperti NaH4OH yang pada tahap akhir, endapan akan larut dan menghasilkan cairan berwarna biru tua. Warna biru tua inilah yang menjadi tanda pasti atau konfirmasi adanya ion Cu2+ pada sampel yang dianalisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan prinsip GAC dalam analisis farmasi dan kimia dasar yang bertujuan untuk menghasilkan metode pengujian yang tidak hanya akurat, tetapi juga efisien, aman bagi operator, dan ramah lingkungan. Yang pertama, akurasi dan presisi. Penggunaan alat ukur yang terkalibrasi. Dalam penyiapan larutan dan reagen untuk uji CaCO3 maupun ekstrak simplisia kunyit, wajib menggunakan alat ukur volume yang memiliki ketelitian tinggi seperti pipet seukur, labu ukur, dan buret. Penimbangan teliti. Timbangan analitik yang digunakan harus dipastikan sudah dikalibrasi secara berkala. Hal ini krusial untuk meminimalkan kesalahan acak
atau random error dan kesalahan sistematis, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keterulangan atau repeatability yang tinggi dan valid secara ilmiah. Yang kedua, selektivitas. Sampel bahan alam seperti Simplicia kunyit memiliki matriks yang sangat kompleks atau mengandung berbagai metabolit sekunder, mineral, dan pengotor organik. Penggunaan uji penegasan seperti reaksi pembentukan kompleks warna atau uji spesifik kation atau anion mutlak diperlukan agar analit target dapat dibedakan secara jelas dari senyawa pengganggu atau ion-ion lain yang berpotensi memberikan sinyal tumpang tindih. Yang ketiga, safety atau keamanan. Analisis kualitatif seringkali melibatkan reagen kimia yang bersifat korosif, beracun, dan mudah menguap, seperti asam kuat HNO3, HCl, hingga penggunaan gas H2S. Proses destruksi sampel dan pengaliran gas beracun harus wajib dilakukan di dalam lemari asam yang dilengkapi sistem ventilasi aktif. Langkah ini merupakan bentuk nyata penerapan GAC untuk meminimalisasi resiko kecelakaan kerja dan paparan zat berbahaya bagi analis. Yang keempat, limit deteksi. Prosedur analisis dirancang sedemikian rupa agar memiliki tingkat kepekaan yang tinggi. Hal ini memastikan bahwa metode mampu mendeteksi keberadaan analit, cemaran logam, atau sisa zat aktif meskipun berada dalam konsentrasi yang sangat kecil di dalam matriks Simplicia kunyit. Selanjutnya, kesimpulan dari rancangan analisis kualitatif untuk pengujian kalsium karbonat atau CaCO3 dan Simplicia kunyit pada dasarnya dikembangkan secara sistematis dengan mengintegrasikan kerangka kerja Good Analytical Chemistry atau GAC. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada keberhasilan deteksi kimia, tetapi juga mengedepankan aspek mutu data, efisiensi bahan, serta keselamatan kerja di laboratorium. Pengendalian kualitas melalui uji blanko, yaitu keberadaan kontrol negatif atau uji blanko, memastikan bahwa seluruh reagen HNO3, HCl, H2S, dan NH4OH atau Aquades bebas dari kontaminasi silang, sehingga keputusan akhir mengenai status sampel terhindar dari bias atau kesalahan positif palsu. Yang kedua, validitas melalui konfirmasi spesifik, yaitu rangkaian tahapan uji identifikasi hingga uji konfirmasi melalui reaksi pengendapan dan perubahan warna khas membentuk ion kompleks, memberikan bukti empiris yang kuat, akurat, dan selektif terhadap keberadaan zat target. Yang terakhir, keunggulan metodologi. Secara keseluruhan, metode ini terbukti handal karena memiliki batas deteksi yang sensitif untuk mengenali kandungan zat atau cemaran sekecil apapun pada sampel Simplicia, sejalan dengan standar tinggi dalam analisis farmasi modern.